Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Mariana, NIM 4221080 dari jurusan Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah tasawuf. Soal yang pertama, jelaskan pengertian dan tujuan mempelajari ilmu tasawuf. Tasawuf mengajarkan manusia agar jadi pribadi yang berakhlak mulia, menghilangkan segala akhlak dari perbuatan tercela. Manusia yang dapat mengamalkan ilmu tasawuf dengan baik akan selalu memiliki hati bersih, suci, dan disinari oleh ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul. Akhlak tasawuf merupakan salah satu khasana intelektual muslim yang kehadirannya sehingga saat ini semakin dirasakan. Secara historis, dengan teologis akhlak tasawuf tampil mengawal dan memadukan perjalanan hidup umat agar selamat dunia dan akhirat. Tindakan berlebihan jika misi utama kerasulan Muhammad SAW adalah untuk menyempurnakan akan akhlak yang mulia dan sejahtera, mencatat bahwa faktor pendukung keberhasilan dakwah beliau itu antara lain karena dukungan akhlaknya yang prima. Tujuan tasawuf adalah berada sedekat mungkin ini di sisi Allah dengan mengenalnya secara langsung dan tenggelam dalam Maha Esanya yang mutlak. Dengan kata lain, bahwa sufi yaitu seorang ego pribadinya sudah lebur dalam pelukan keadilan Allah, sehingga semua rahasia yang membatasi dirinya dengan Allah tersikap atau kasyaf. Dan di sisi lain, hakikat tasawuf itu sendiri sama dengan tujuan tasawuf, yaitu mendekatkan diri kepada Allah atau kepada Tuhan dalam ajaran Islam. Tuhan memang dekat sekali dengan manusia. Dekat dengan Tuhan kepada manusia itu tertuang dalam Al-Quran dan hadis. Soal yang kedua yaitu apa yang dimaksud dengan tahalli dan tahalil. Tahalli yaitu mengosongkan diri dari sikap ketergantungan terhadap kelezatan hidup duniawi dengan cara menjauhkan diri dari maksiat dan berusaha menguasai hawa nafsu. Tahalil atau membersihkan diri dari sifat tercela. Oleh sufi dipandang pertingkaran semua sifat tercela merupakan dinding-dinding tebal yang membatasi manusia dengan Tuhannya. Tahalil di sini dimaksud adalah menghiasi atau mengisi diri dari sifat dan sikap serta perbuatan-perbuatan yang baik. Dengan kata lain, sesudah mengosongkan diri dari sifat tercela, tahalil merupakan usaha itu harus berkelanjut terus ke tahap tahalil. Atau soal nomor 3 yaitu sebutkan peran dan tantangan tasawuf dalam kehidupan manusia di era modern ini. Spirit dalam menjalani kehidupan modern yang maju, bahwa kemajuan dari modern jelantas membuat kita lupa akan Tuhan. Yang kedua, paradigma untuk mengembangkan kemajuan yang dicapai manusia modern identik dengan ciri individualistik. Maka dengan sentuhan tasawuf kita akan kembali merencanakan kemajuan yang mengutamakan kepentingan bersama dan kebaikan alam. Yang ketiga, memajukan modern seringkali membuat manusia terbuai dan lupa. Maka dalam hal ini tasawuf menjadi jalan kerohanian bagi manusia untuk tetap tidak melupakan moral. Yang soal keempat, bagaimana cara menerapkan ilmu tasawuf di era modern ini? Haruskah di dunia ditinggalkan? Jawabannya, salah satu ciri dari kehidupan masyarakat modern adalah materialisme, yakni motif kepentingan materi telah mengalahkan kebutuhan dasar manusia untuk
meraih makna hidup yang lebih tinggi, yang melampaui kesadaran sehari-hari yang profan, yakni motif pencapaian kebutuhan atau integrasi jiwa dan motif spiritual. Hal ini disebabkan oleh pandangan hidup yang hanya disedar oleh realisme murni dan hanya membatasi kehidupan pada hal-hal yang bersifat benda. Soal yang kelima, bagaimana perasaan dan kesan Anda pribadi setelah mempelajari ilmu tasawuf? Seorang yang mempelajari ilmu tasawuf itu akan memiliki pengetahuan tentang kriteria perbuatan baik dan buruk, dan selanjutnya ia akan mengetahui perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Kita dapat menerapkan dan sebagai perbuatan lainnya sebagai yang buruk, bersikap adil termasuk baik, sedangkan berbuat zalim termasuk perbuatan yang buruk. Membayar hutang kepada pemiliknya termasuk perbuatan baik, sedangkan mengingkari janji hutang termasuk perbuatan buruk. Begitulah kira-kira jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.